Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa kita nggak ada kameranya? Sebentar. Oke. Lah. Lagi Hai. di parkiran aja kita. Betul. Good morning semuanya ML pagi. Morning. Gimana sudah sampai di jalan? Kamu syuting sampai jam berapa ngomong-ngomong? Kelar jam 11 lewat ya kalau nggak salah. Terus balik-balik kayaknya jam 12-an deh. Terus Apa? gue diare. Makanya tadi gue bilang, apa? Diare banget. Ya, dari semalam. Gue kan syuting tuh siangan kan. Ya, Mbak Dia Permatasari. Terus? Udah gitu, kita tuh pada masak-masak. Mungkin Terus? masak-masak nggak tahu gue main comot-comot cabe kebanyakan gitu ya. Atau gue nelen jengkol 2. Wow, kamar mandi kamu pasti baunya mantap sekali pagi ini. Lavender campur jasmine sayang. Oh, oke. Tapi ya Lus, my weakness itu adalah pete dan jengkol. Lus tuh suka pete sama jengkol gak sih? Gue tuh tadinya gue bukan anak jengkol. Tadinya karena kan gitu ya, jengkol kan bau ina itu gitu. Padahal orang-orang yang ngomong kayak gitu nggak tahu aja jengkol harganya lebih mahal dari daging ya kak gitu. Selamat pagi Kak Putro. Terus udah gitu, aku tuh akhirnya Mel gue nemuin, gue dikirimin sama partner kita yang di Pekanbaru. Jadi dia tuh bikin kayak balado, dia punya restoran juga. Jadi ada restoran kayak Melayu-Melayu gitu, kayak restoran Padang lah. Jadi ada kayak balado jengkol. Oh my god, itu the first time ever gue jatuh cinta sama jengkol karena enak. Ya Allah, gila. Tapi jengkol itu kalau kebanyakan gas di perut, Iya, asam lambung. benar. Dan kalau lu kebanyakan makan jengkol juga, namanya jengkolan Lus. Jadi pipisnya tuh suka jadi sakit. Jadi kayak karena dia tuh apanya sih tinggi? Apa sih guys? Gue lupa. Apa sih? Ada kandungan di dalam jengkol itu yang cukup tinggi. Jadi kalau lo kebanyakan makan itu tuh jadi pipisnya sedikit-sedikit terus jadi kayak sakit. Namanya jengkolan, Bu. Apa ya? Iya ya, kandungannya apa ya? Aku juga nggak tahu. Apa sih yang bikin kalau aku tuh tahu cuma bau doang gitu. Kayak selamat pagi juga Wina, selamat pagi semuanya. Good morning, asam jengkolat katanya Bu, asam jengkolat. Bukan. Nah, apa sih sebutannya? Dan kalau orang asam urat itu juga nggak boleh makan jengkol, makan pete kebanyakan. Nggak boleh. Asam urat tuh Urin. purin. Oh, iya banyak purinnya. Oh, gitu. Tapi emang gue nggak sering makan jengkol sih, makanya itu juga bener-bener yang kayak kalaupun dikirimin, biasanya kan satu Tupperware gitu tuh, paling cuma makan 2, udah cukup gitu, nggak yang banyak banget juga, tapi nggak bisa berhenti emang karena enak sih, ya, enak banget. Good morning everybody, ML pagi, maaf banget semalam kemarin tuh gue nggak enak badan, radang sebenarnya sampai sekarang juga masih agak radang tenggorokan, jadi tiba malam tuh gue WhatsApp Lucy, gue bilang, Bo besok kayaknya nggak bisa ML pagi nih, gue bilang. So sorry, apa kabar semuanya? Lo update dong Lus, kemarin ngapain aja? Kemarin gue ngapain ya? Kemarin gue tuh kan, gue lupa. Kayak gue kemarin nggak, aku kemarin potong rambut. Lagi? Enggak. Sebenarnya gitu kan. Itu komentar Afid, komentar suami gue. Apa? Kau potong rambut bukannya baru sebulan yang lalu? Iya, tapi ini you won't understand. Jadi gue potong bob biasa kan gitu ya, ala polwan gitu kan kata-kata orang. Terus udah gitu mulai panjang sebulan, itu kan depan tuh udah mulai tebel, jadi nggak bervolume apalah segala macam gitu kan, jadi nggak enak Mel, makanya gue tipisin dikit depannya tuh, jadi ada poni-poni gemes gitu. Afid juga bilang kemarin, apa yang mau dipotong lagi? Bukan pendek, ini di volume apa gitu-gitu, nggak ngerti kan? Aku bilang gitu. Si Putra gini, si potong rambut, kok nggak ada bedanya rambutnya? Nggak ada bedanya, emang nggak ada bedanya. Jadi tuh kalau gue ke salon gitu ya, kan kemarin juga gitu. Oh ya oke. Jadi si hairdresser gue ngerti lah gitu, gue maunya apa. Tapi dia bilang gitu kan, Kak, tapi sebenarnya kamu tuh kelihatan bedanya kalau rambutnya di highlights apa segala macam, diwarna-warnain gitu kan ya. Terus aku nggak mau warnain rambut, mahal. Ya satu mahal, yang kedua mahal Bo, dan yang kedua emang kalau salah warnain rambut ya, gue gitu pernah warnain rambut terus bleachingnya tuh ternyata orangnya terlalu lama, begitu
kelar pas mau dicuci itu rambut gue sampai satu-satu rontok-rontok atau Iya kan? yang udah umur kepala 4, Bo, lihat rambut lo berontokan, itu lo mau nangis. Iya, makanya nggak usah. Jadi waktu itu gue juga pernah mencoba. Gue tuh pernah di chatnya kayak, kayak cewek zaman sekarang ya, coklat-coklat gimana gitu kan, gitu. Terus emang gue nggak cocok. Gue tuh emang udah hitam aja, cocoknya udahlah gitu. Terus gue pas ngeliat, temen-temen gue bilang yang ngeliat, ih, lu bagus juga ya jadi coklat. Tapi aku merasa seperti enong-enong. Gak masuk gitu ya, Bo, kayaknya. Nggak masuk aja di gua, nggak cocok lah gitu. Ada cewek yang cakep gitu ya kalau rambutnya berwarna apa sih, gue tuh nggak, gue tuh udah ini aja lah gitu. Tapi ya, makin tua udah makin gini. Makin tua, makin nambah usia udah makin tahu warna rambut apa, sesimpel warna rambut apa yang paling cocok buat lu. Iya, bener ya, baju aja kita dibilang nggak ganti baju, dia pakai hitam lagi. Ngapain sih lu pagi-pagi udah di parkiran? Karena aku tuh ada meeting sama si produsen skincare aku jam 10 gitu kan. Terus hari ini aku rapih loh. Aku nggak pakai sneakers, aku pakai sepatu yang rapi, aku pakai celana bahan. Wow. Bukan pakai. Ya kan, tapi soalnya penting loh. Jadi karena aku mau ngomongin soal batch 2 dan dia orang Jepang. Jadi gue tuh gini, kalau gue kemarin tadi baru aja gue ngajarin ke anak gue kan, "Mama rapi banget hari ini," gitu. "Tumben," dia bilang gitu. Terus gue bilang, karena kalau kamu mau ketemu sama orang, kamu mau meeting, you have to look your best. Kayak kita nge-MC lah, Mel, gitu juga kan, gitu. Itu salah satu cara kita untuk respect orang, gitu. Ya nggak sih? Jadi bajunya tuh bukan karena kita pengen cakep apa, enggak gitu. Tapi kita harus bener-bener menghargai gitu. Karena kita kan mau meeting, mau beneran nih ngomongnya. Bener. Tadi ada yang bilang, gue lupa siapa tuh yang barusan bilang dress to impress, very true. Walaupun orang bilang never judge a book only by the cover, tapi pada saat lo mau beli buku kan, kalau bukunya ibaratnya diplastikin, lo pasti milih dari covernya dulu. Iya. Gue setuju banget, Lus. Mungkin kalau misalnya nge-MC ya, as a performer atau apapun deh sebenarnya, aku tuh perempuan yang walaupun kayak laki ya guys, tapi aku tuh sebenarnya toto dan sebenarnya Lucy tuh lebih cuek daripada gue. Iya. Dalam hal make up, kutek dan segala macam. Gue itu guys, gue tuh agak mendesis tadi. Enggak, kayak ular dong, Mak. Terus kayak kuku delus gitu. Kalau gue perempuan ya nih, kalau meeting deh gitu ya, gue apalagi tampil di panggung, kalau gue ngeliat orang gitu, gue itu misalnya kalau ngelihat ada cewek yang kukunya bocel-bocel, gatel sampai misalnya kuku kaki. Iya. Bocel tuh. Menurut gue, mendingan lo nggak usah pakai kutek sekalian, daripada kuku lo bocel-bocel. Apalagi gue, jadi ini cuma curahan hati ya. Makanya gue tuh kalau nge-MC, kalau misalnya walaupun mepet gitu, lo nggak sempat mani pedi, nggak sempat apa, gue mendingan tempel kuku. Iya. Satu hari nge-MC, terus kayak berbagi panggung lah gitu. Gue ngeliat, maksudnya ini bukan menjelekkan, tapi menurut gue mungkin yang nggak tahu, mungkin yang bersangkutan tuh lupa apalagi buru-buru gitu. Tapi kayak kukunya tuh masih berantakan, kayak udah grogol tengah gitu. Terus tangannya juga berantakan kukunya. Iya. Tapi as a performer, orang kan bayar lu ya. Iya. One whole package. Jadi dari make up, benar, nggak perlu mahal. Yang penting harus enak dilihat. Foto-foto tuh penting. Rapi, bukan cuma untuk performer. Tapi enak itu. Mau meeting aja, orang tuh lihat loh dari cara lo berbusana dan karena itu memang hal yang simpel banget sih, ya kan gitu. Jadi bukan karena pengen cakep apa segala macam. Ayo pakai eyeliner loh hari ini, bawa luar biasa kan gitu. Jarang ya, Wak. Jarang gitu. Jadi gue nggak suka makeup gitu. Beneran, literally gue nggak suka makeup gitu. Makanya kenapa gue pakai eyelash mulu gitu, karena gue males makeupan. Jadi kalau misalnya urgent udah siap gitu kan, udah on. Tapi kalau misal hari ini karena mau makeup sama orang Jepang pula gitu kan lu pasti you want to look your best gitu. Kenapa? Supaya ngomongnya juga enak gitu. Kalau lo dilihat pertama kali udah ini kenapa pakai jeans ya misalnya gitu. Tadi gue juga udah mikir pakai jeans, tapi kalau atas pakai kemeja, tapi enggak lah, ini kan meeting yang proper gitu, ini buat kerjaan segala macam, jadi harus rapi gitu. Jadi bentuk penghargaan lah kalau buat gue ya gitu. Dan kalau gue nge-MC ya Mel, gue tuh ada loh budget khusus. Misalnya kita udah deal nih, oke, rate-nya sekian, dari situ sekian persen udah pasti. Kalau buat lo perpuluhan gue masih inget, zakat udah pasti. Tapi ada budgeting juga tuh. Nah berarti kalau gue misalnya harus pakai baju warna ungu, nah gue nggak punya deh tuh, gue cari deh
Ya. Itu gue masukin ke dalam budget itu. Terus termasuk juga kayak perawatan, misalnya mau MC kayak acara yang gala dinner atau apa segala macam, lo kan benar-benar kuku, harus lo mani pedi, bahkan gue biasanya laser muka. Iya, persiapannya. 3 hari sebelumnya tuh biasanya gue laser muka dulu biar cakep banget, di make upin juga bagus gitu kan. Jadi emang apa ya, bukan hanya soal penampilan. Jadi orang yang ngebayar lo tuh, meng-hire lo untuk menjadi MC, menjadi presenter segala macam tuh, emang profesional ya, cakep gitu. Bener. Jadi gue emang bisa dipungkiri, apalagi kalau sekarang we're talking about Jakarta ya guys. Sekarang kan kita tinggal di Jakarta ya. Don't judge, ini Monica bilang Yosi don't judge the people. Oh, okay. Doesn't matter, it's fine. Kita fokus sama hal-hal yang memang satu vibe sama kita ya. Ntar kita ngobrol lagi tentang vibe nih, energi. Jadi kalau ada yang masuk, I wouldn't block karena takut tuh salah pencet, ntar tiba-tiba takutnya live-nya end. Tapi gak usah dipeduliin guys. Yang penting kita sharing sama yang satu vibe sama kita, seenergi sama kita. Oke. Nah, jadi kalau buat gue ya, Bo, bener banget. Karena pada saat lo ketemu orang, mau laki mau perempuan, lo kan pertama kali lihat kan pasti dari appearance-nya dia. Dan menurut gue, apalagi kalau meeting ya, lo budak korporat lah, lo kerja lah, meeting sama klien deh lu gitu ya. Iya. Dari sampai perempuan ya, lipstiknya aja kadang kita liatin. Iyalah. Karena kita liatin rapi, nggak, bukan berarti harus keren harus segala macam. Tapi kalau rapi tuh kita tuh seneng ngeliatnya gitu loh. Emang itu kan apa ya? Ya proper lah gitu. Nah kayak gue tuh kemarin gue selalu ya, my biggest pet peeves gitu ya. Salah satu yang bikin gue ganggu adalah kalau gue ngelihat orang datang ke kawinan pakai jeans, pakai sneakers. Nggak apa-apa sih jeansnya mahal kayak gitu, mau sepatunya Jordan, Travis Scott apa kek gitu, tapi menurut gue nggak proper. Mending lu pakai batik aja nggak apa-apa gitu ya. Kayak, why kenapa lu harus pakai jeans? Jeans itu adalah yang casual, mau mahal kayak apa, buat gue juga tempatnya bukan di situ. Iya. Nggak sih? Ya benar. Kalau jeans tuh menurut gue kurang pas sih kalau untuk wedding ya. Kawinan gitu, kesel nggak sih? Dibilang appearance itu penting loh guys, apalagi dunia profesional, jangan abai. Nanti kamu diabaikan ke saya, iya. Jadi lo punya talenta, lo punya kemampuan, harus dikombinasikan dengan appearance yang representatif lah ibaratnya gitu. Nggak perlu lo branded, nggak perlu lo Plaza Indonesia berjalan lantai satu ya, atasnya Gucci, bawahnya misalnya LV, tasnya ya bagus kalau emang lo punya, tapi nggak perlu juga harus yang all branded. Tapi paling nggak kayak tadi deh, si Lucy pengen meeting sama orang Jepang, ya kita ngerti orang Jepang ya Bo gitu. Lo harus ibaratnya sebelum lo ketemu, kan orangnya pasti ngelihat pertama kali kan ngelihat dari penampilan lo gitu. Iya dong. Ya lo tuh nggak satu dianggap sebelah mata. Betul. Terus orang tuh juga bisa senang ngelihat appearance lo, dan saat lo appearance-nya, penampilannya itu mewakili atau apa ya, rapi, lo sebenarnya menghargai klien, menghargai siapapun ya lo pengen temui. Dan kita kan bawa brand, iya nggak sih? Bukan hanya karena aku tuh punya brand skincare atau restoran gitu. Bukan itu doang ya Mel gitu. Tapi you yourself gitu, diri lo sendiri itu, kita tuh brand lo gitu. Kita tuh semua, lu doang nih gitu sebagai seorang misalnya kayak budak korporat, mau pelajar, mau apa, we are our own brand. Jadi sebenarnya gimana cara lo memasarkan diri lo sendiri, gimana orang bisa merasa lo tuh emang kredibel, emang lo tuh orang yang apa ya, punya reputasi yang baik lah gitu. Nah itu salah satunya pertama kali dari appearance gitu. Emang bener, thank you loh, banyak yang setuju ya ternyata ya kan. Wina bilang kalau hasilnya puas repeat order ya Kak. Betul. Eva Manurung bilang jangankan kondangan, sekarang bener sih. Ibadah aja ke gereja cewek-cewek. Kalau pakai jeans tergantung gerejanya. Iya. Oke, kalau sobeknya kebanyakan gue setuju. Kayak waktu yang lalu deh gitu ya. Gue ke gereja gitu. Ya menurut gue kalau gereja gue kan very casual ya, santai. Cuma kan se-casualnya juga ya lo tahu dong nih, ini kan rumah Tuhan ya. Iyalah. Jadi lo nggak bisa pakai baju lo mau berangkat ke Senopati yang gitu kan. Ya kali pakai crop top. Ya. Ini tuh bajunya setengah, apa sih namanya? Setengah itu. Serius? Setengah terus kayaknya ini bukan ngatain, cuma menurut gue kayak make me wondering aja gitu.
dadanya juga lumayan gede gitu kebetulan. Which is good kalau dia pakai bajunya yang agak tertutup atau yang ketat gitu. Dan mungkin bagus juga kalau kebuka asal nggak ke gereja gitu. Warnanya orange. Udahlah orange ya say. Terus dadanya ya, Kak. ya gitu. Duduknya di depan, Bo. Ini gue kesian pendetanya ya, deh. Pendetanya, ya Allah, ini tuh bisa gimana ya? agak mundur gak duduknya? Iya kan, maksudnya penempatan terus. Ini cerita temen ya, cerita temen. Kebetulan topiknya sama. Jadi temen gue cerita apa tuh, Bo, graduation anaknya dia. Jadi kan lagi pada musim graduation. Ya. Terus Ngobrol-ngobrol aja, gue cerita kalau udah graduated juga, terus di graduation anak gue gitu. Itu lu pakai baju yang bener-bener ngerti gak? Kayak dodotan yang tali-tali begitu, tuh graduation. wah, Ngerti gak? Temen gue tuh bilang, gue sih cuma kayak kepikiran aja ya, apa what's on this person's mind gitu. Bisa pakai baju seterbuka itu, terus bawahnya juga kebuka, terus tali-tali, and then beranya kan kita misalnya pakai baju yang kebuka, beranya kan berarti harus yang strapless kan ya. ini enggak. Keluar nek, and that's for the kids graduation. Temen gue ini cerita gitu. Bisa ya, dan nyaman, cuek gitu loh. Kalau kita kan kadang misalnya rok lo kependekan deh atau baju terlalu ketat, kan lo jadi nggak enak ya mungkin sama mama Iya. gitu. Biasa aja. Santai gitu. Oh, wow. Temen gue cerita, cuma ya emang orang tuh beda-beda kali ya. Iya, beda-beda lah. Tapi kalau gue, aduh, gimana ya di graduation sekolah anak? Nanti kalau papa yang lain naksir aku bingung dimusuhin sama mama-mamahnya, ya kan? Takutnya yang graduation papanya bukan anaknya ya. Itu kan. Oh, ini ujian untuk papahnya. Bukan graduation anaknya. Kadang-kadang papa belum tentu lulus ujiannya loh. Aku diuji aja terus gak apa-apa deh kalau gitu. Kata papa ya abis. Tapi emang bener sih, mesti pinter-pinter juga. Karena sebetulnya kalau dibilang don't judge a book by its cover ya agak kurang juga ya, Bo, gitu. Karena biar bagaimanapun kita tuh pasti dilihat dari penampilan kita, dan kita juga mesti pinter-pinter karena orang juga melihat loh, menilai lo lagi acara apa, baju lo apa, cocok atau enggak sama occasionnya, kayak gitu, ya kan, gitu. Papa, kita tuh udah utang banget loh ini sama teman-teman yang menunggu kebodohan kita soal sama pacar dulu, ya kan, sama mantan. Iya, boleh. Oh, ya udah. Kamu apa yang pernah kamu lakukan? Yang kayak kalau lo inget lagi gitu ya, kan kita tuh pacar banyak ya dulu. Koleksi banyak kita. Maaf, saya koreksi. Pacar sedikit, HTS yang banyak. Karena lakinya nggak mau status, jir. Karena emang gitu ya. Coba ini, coba itu. Tapi koleksi, makanya koleksi banyak. Lu mah enggak. Enggak. Tapi HTS nggak sih, Lus? Enggak. Gila loh. Gila, kita waiting list banyak. Iya, tapi lu tuh kalau pacaran iya, enggak, dan demoted kan? Iya. Gila sih anak. Bodoh aja gue mah banyak kebodohan gue. Tapi pengen tahu, nah teman-teman boleh cerita. Ini cerita-cerita masa kita muda gitu ya. Kebodohan apa yang pernah lo lakukan buat pacar lo gitu. Dan kalau misalnya diinget lagi, astaga kenapa sih gue gitu amat gitu, lo apa? Yang sampai sekarang kalau ingat, Masya Allah. Gue sih kan, gue tuh kan kalau pacaran kan kalau udah suka, sayang tuh kan bucin ya. Jangan kan hati gue berikan, mobil gue berikan. Pertimbangannya apa? Mobil lo lokasi tuh pertimbangannya apa? Demi apa? Oke, ini jadi waktu zaman radio kan, Lus. Gue semoga lakinya nggak main TikTok, tapi dia tuh hilang kan, bener-bener hilang gitu. Pisces bener, Randy. Pisces gampang jatuh cinta. Pisces itu tuh sebenarnya dibalik mukanya yang kepala security ini ya, say. Itu tuh hatinya bener-bener Hello Kitty banget, ya nggak? Tapi auranya Hello Dangdut, say. Terus kenapa lokasi? Jadi ya saat itu kan kita jumpanya kan di perdiskoan, ya dong. Ya gue nggak kepikiran kalau gue mau pacaran sama dia. Dan gue kala itu juga udah pacaran lama kan, inget gak sih lo, pacar gue 7 tahun tapi beda agama. Ingat.
Iya, dan pacar gue yang sebelumnya tuh kaya raya, makanya gue marah sama dia karena saat itu gue tuh anak Bekasi, kuliah di Trisakti, belum punya mobil, aduh pacar gue 7 tahun setengah itu tuh bener-bener the best. Jadi dia udah punya mobil. Zaman dulu kan mobil tuh penting ya, Lus, daripada hot, patas, AC gitu. Jadi pacar gue ini baik sekali, terus nganter tiap hari bolak-balik Trisakti sampai ke Jatiwaringin tuh dulu rumah gue. Cuma emang dilalah perempuan itu atau emang cuma Pisces ya. Pisces itu kalau disayangin, dicintain yang luar biasa, malah nggak kayak tetap pengen nyari yang menantang gitu loh. Oh ya? Iya. Jadi karena terlalu good boy si pacar gue dan beda agama, akhirnya gue tuh kayak ngerasa males deh gitu. Akhirnya di perdiskuan jumpa lah sama si botak yang dulu itu. Ini bukan botak gue ya, beda ya. Botak yang dulu gitu. Udah. Emang botak semua loh dia tuh. Terus? Iya, akhirnya gue nyadar botak semua loh. Terus, ada yang berambut, ada. Tapi majority emang botak. Terus udah lalu kan pacaran. Ini semua diingat gak di Hard Rock tuh udah tahu, semua tuh bilang toxic kan pacaran gue gitu. Jadi dia tuh karena dia nggak ada kerjaannya waktu itu. Tapi gue suka banget secara fisik sama dia gitu. Jadi kan gue masih meniti karir ya, Say. Udahlah, gampang lah. Kita disco bareng, kita kerja bareng sama gue. Udah lo jadi manajer gue aja. Yang paling gampang, perusahaan aja sama Jeffrey Oruntu kali ah. Gue inget banget itu. Lah ini gue ngapain sama dia? Nah, anyway, bukan berusaha menjelekan, gue hanya ya bahwa perempuan tuh kalau udah bucin ya segitunya, tapi juga tetap kalaupun bucin pakai otak. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya lo pengen sharing sama si partner lo gitu, pasangan lo. Tapi make sure bahwa pasangan lo ini bisa menghargai apa yang lo berikan. Iyalah. Ya enggak? Mobil, gue inget banget kala itu tahun 2000-an gak sih, Lus? Iya 2000-an. 2000-an awal ya. Mobil gue nyicil. Nyicil tuh cash ya, gue lupa deh. Pokoknya mobil dari gue siaran tuh, mobil gue dulu yang fresh gue beli itu adalah Honda City warna Silverstone. Ingat bener. Honda City. Gold bukan sih, apa silver ya? Silverstone gitu deh, Greystone ya. Terus? Itu mobil Honda City-nya itu gue kasih pinjem sama dia. Sebenarnya bukan ya, pinjem kayak gue kan siaran radio tuh dulu, ya kan. Siaran radio kan jam 4 kita sore kan, Lus. Iya. Dari pagi deh udah bareng-bareng jalan. Itu kan kerjaan nggak banyak ya, paling kalau MC 1-2 gitu. Terus jalan ke sini, jalan ke sana. Ya udah, terus ingat gak lo dulu manggil Afid Mas kan? Iya. Terus gue ikut-ikutan manggil si mantan cowok gue ini Mas. Ngapain? Dan dia juga bukan orang Jawa. Tapi gue seneng aja ngeliat dia manggil Mas. Ape lagi. Sampai akhirnya gue manggil dia Abang, sebelumnya manggilnya Mas. Gue manggilnya Mas. Jadi mobil gue tuh, kan kita sekarang 4 jam tuh, gue suruh bawa aja. Ya lo nge-gym kayak apa, which is gymnya juga, membershipnya, gue inget banget tuh Celebrity Fitness ya kan. Ya kan kita berdua dapat membership. Ya, kan. Jadi gue kasih pinjem, nih kamu nge-gym aja segala macam. Karena kan gue emang senangnya dia, dia baki gitu kan. Jadi which is gak apa-apa juga, kalau emang kalian saling sayang, it's okay guys gitu. Cuma salahnya emang laki ini tuh memang dia bad boy ya. Memang itu dia, lu ya nggak tahu ya, mungkin ada kasus teman-teman yang bad boy bisa akhirnya lo taklukkan gitu. Tapi kalau naklukin bad boy, hati-hati lo yang terluka ya sebelum lo bisa naklukin dia. Jadi sampai intinya suatu saat dia sudah jadi manajer gue, dan gue udah denger dari teman-teman dia suka ya sama cewek-cewek apalah peluru dan nggak apa-apa sama perempuan lu, tapi dia pakai mobil lu. Iya gue. Ini waktu itu kan karena rumah gue jauh, gue tuh nyewa kosan karet pedurenan cenah, ya kan? Oh my god. Jadi, gue tuh pulang tetap ke rumah karena mak gue tuh kan orang Batak yang nggak boleh harus pulang, nggak boleh ngekos. Yeah. Jadi kalau misalnya gue nge-MC, hamil nanti kau hamil. Hamil kau nanti ya kan gitu. Ya lama emang dulu belum ada Oyo ya say gitu. Terus kayak gitu kosan itu biasanya kalau gue nge-MC tuh gue buat nunggu lah segala macam dia pulang gitu. Jadi kunci kosan gue itu gue titip sama dia dong, Bo. Terus lo tahu kita siaran besok pergi
sama cewek ke kos-kosan. Oh, kosan Kedurenan, Mobil City. Bukan lagi Randy. Ceweknya lagi ngomat ngamit siaran 4 jam. Diana melalang buana. Jadi dia kayak nggak salah ketemu sama cewek di daerah. Lo tau Danau Lembang nggak sih, Nek? Tahu. Terus? Ketemu di Danau Lembang. Dibawa lah sama dia. Nih si cewek ini mungkin ngeliatnya ganteng nih, mungkin otot apa gitu ya kan. Ini Oke, kan sama beli siapa? Ini orang Indonesia ya, ini orang Indonesia. Sebelum gue dikasih sama Tyson. Terus? Naik mobil Honda City kan kali itu oke lah, lu lumayan. Iya bagus lah. Terus? Mana kacanya gelap banget ya kan. Nyampe lah ke kosan, udah. Terus ini apa namanya? Supaya cepat ya ceritanya, intinya akhirnya gue yang nggak percaya dengan kanan kiri, gue nelfon lah si cewek ini untuk just to make sure, karena gue tuh sebenarnya gini, gue masih berharap bahwa ini semua cuma hoax belaka omongan teman-teman gue gitu. Gue masih berharap bahwa dia nggak ngapa-ngapain. Ceweknya dia bilang apa? ngomong ke gue, intinya ya ke kosannya kakak gitu. Terus dari gitu aku minta maaf. Jadi gue tuh selalu bilang gini, kalau mau mandi ke sini, gue tuh ada sabun lu. Ini sabun aku ya, gue enggak abang gitu. Sabun aku ya bang, jangan dipakai, ini sabun kamu. Gitu. Kan sabunnya apa aja ya, Bo? Gitu. Sabun yang lebih mahal. Terus ceweknya bilang gini, aku minta maaf ya, waktu itu aku pakai sabun kakak. Soalnya si ini bilang katanya nggak boleh banyak-banyak, katanya itu sabunnya kakak. Bo, Diana, ngapain lu bersih pakai sabun gue? Ngapain kamu harus mandi di situ? Gila, Bo. Oh my god. Tapi lo kayak emang berasa bodoh banget gak sih? Gue itu berkali-kali bolak-balik kan sama dia. Tapi sampai akhirnya pada saat gue telepon si ceweknya dan bener ngomong kayak gitu. Itu deal breakernya udah di mobil. Itu lo keluar dari mobil gue. Enggak, aku minta maaf, enggak ada apa-apa, aku minta maaf. Dan dia tuh bisa sumpah atas sama orang tuanya loh, Bo. Sumpah aku enggaknya. Untung belum ada ini ya, Nek, belum ada video-video. Gua dorong, nggak tahu tuh saking udah emosi, karena perempuan kalau udah terluka ya tenaganya kayak bulat ya, saya gua dorong keluar sampai keluar dari mobil gua cabut. And that was the last time I met this person. Itu tuh kayak 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang Sejak lalu. itu, lu tidak pernah sekalipun ketemu. Padahal gila ya, Warawi ini ketemu, gue kerja ketemu, tidak pernah sekalipun. Gila. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi iya loh, gue juga dengan orang yang toxic juga, menurut gue itu that's one of the worst relationship ever. Itu juga gak pernah ketemu, Mel. Gitu, alhamdulillah ya. Ya, padahal mah di situ aja mainnya gitu, kenal juga teman-temannya gitu. Gak ada tuh yang ketemu. Alhamdulillah gitu. Emang Tuhan tuh baik banget gitu ya, gak pernah mempertemukan gue sama orang-orang yang ngeselin. Jadi kalau nah itu kurang lebih kita masalahnya sama. Apa yang kita lakukan sampai kita punya masalah yang kurang lebih sama. Ya loh. Ya kan? Jadi Melanie sama gue itu sama-sama kerja, independen lah gitu ya secara financial. Terus udah gitu, kalau gue ini, nah si lakinya kaya, Bo. Tapi kaya, anak orang kaya lah segala macam. Tapi gue juga tahu ya, nah ini nih namanya hubungan toksik, geng. Jadi kalau kita berada di hubungan yang toksik, sementara lo lagi di dalam situ, lo tuh susah banget buat keluar. Gak bisa. Karena jadi gue baru nih, begitu gue keluar baru gue sadar apa aja yang udah dia kerjain ke gue. Jadi dia itu kayak menghancurkan rasa percaya diri gue gitu, Mel. Right gitu. Contoh, misalnya nih dia bilang kayak kalau misalnya nganterin gue pulang gitu kan, waktu itu masih beda aja tuh gitu. Ada aja tapi komentarnya gitu, iya ampun rumahmu kecilnya kayak kandang burung, si anjing. Bilang gitu coba gitu, emang rumah dia gede banget, tapi menurut aku, rumah gue juga nggak yang jelek sih gitu, rumah gue juga bagus gitu. Cuman nggak tahu kenapa dia kayak ngomong-ngomong kayak gitu. Terus dia itu kritik baju gue lah, apa segala macam gitu-gitu. Sampai akhirnya kayak gue tuh seperti kerbau dicocok hidungnya, intinya kayak gitu. Terus yang paling gong adalah tadi Wina juga bilang sama kayak aku, tapi kalau dia bolak-balik rutenya Singapura ya. Kalau aku Australia nggak bolak-balik sih, tapi sampai berantem lah sama PD. Terus udah gitu karena izin siaran ya Kak, demi cinta kan, nggak apa-apa biarin gitu. Terus pokoknya gue yakin gitu. Tapi sampai suatu saat
kan tadi gue udah bilang dia anak orang kaya gitu ya, tapi dia kayak aku boleh pinjam uang kamu nggak sih, aku pengen benerin mobil nih, Wow. pengen ditambahin aksesoris apa lalala gitu-gitu. Ya. Terus udah gitu udah nih pokoknya pinjam duit, terus udah gitu akhirnya pokoknya begitu gue ke Australia terus gue tau dia punya orang lain lah di sana, terus bubar ya udahlah aku mencari yang lain, nangis dulu kita di Bali jangan lupa. Asli. Lo tuh hancur lo, Lus. Hancur lo. Tapi sorry gue cut. Si mantan pacar lo itu juga selingkuh gak sih? Dia nggak selingkuh sih, tapi emang dia tuh nggak pernah sayang sama gue. Dia nggak selingkuh, technically dia nggak selingkuh sebenarnya ya, tapi dia emang cuman memanfaatkan gue aja. Anjir nih kalau kata anak TikTok, cinta sendiri, Bo. Cinta sendiri, asli. Cinta sendiri. Jadi memang waktu itu ya, jadi gue itu sampai I've never told anyone about this di social media gitu ya, tapi gue tuh sampai ke psikolog loh. Wow. Ingat Mas Alex Riwiono? Iya Mas Alex, bener lu datang ke Mas Alex. Kenapa sih? Karena in dalamnya. Nah, jadi gue gini, gue tuh ngerasanya gue tuh kan orangnya sangat-sangat menganalisa banget, gue logical banget gitu. Jadi nggak bucin, ya bucin. Waktu itu gue bucin, terus udah gitu. Tapi ini kayaknya salah nih gue. Ini gue salah banget. Akhirnya, gue kayak punya kesadaran aja gitu. Kayaknya gue butuh bantuan orang deh. Gue butuh bantuan profesional deh. Karena ini sangat toksik menurut gue. Tapi gue nggak bisa keluar gitu. Kenapa gue pengen balik mulu ke dia gitu ya? Kenapa kok gue? Tapi gue gini. Tapi karena gue juga tahu dari cara dia menghina rumah gue, dari cara dia mengkritik gue, akhirnya gue jadi apa emang gue begitu ya? Apa jadi emang gue seburuk itu gitu? Makanya waktu itu kita pernah ya pas awal-awal mulai si ML ini, kita udah pernah cerita tentang hubungan yang toksik. Akhirnya gue ditemenin sama Indra Herlambang waktu itu. Ya. Kan kita udah sempet naksir sama Indra Herlambang. Lucy sama si Indra, coba lo bayangin guys, mereka pernah berjanji kalau sampai satu titik tertentu, umur tertentu, mereka belum juga menemukan ya jodoh, mereka akan menikah. Dan sekarang yang terjadi, Lucy kawin duluan. Indra masih kepopan, ya Allah. Terus akhirnya tau nggak? Akhirnya gue ke Mas Alex Sriwiono. Nah dia tuh psikolog lah gitu. Gue ke rumahnya gitu. Gue cerita gini. Singkat cerita Mas Alex bilang, oke, Lucy, you are in a very toxic relationship. Iya Mas, aku tuh pengen keluar, tapi aku nggak bisa. Kenapa ya gitu? Kayak aku ngeliat dia, ayo udah deh gitu. Tapi aku juga tahu itu bukan cinta, nggak tahu kenapa gitu. Terus dia gitu, I have to get out. Gimana caranya? Akhirnya gue di hipnoterapi. Lo tau nggak? Gue hipnoterapi, terus udah gitu. Lo kalau hipnoterapi kenapa ke Mas Alex? Kenapa nggak ke Romi Rafael? Takut dia naksir. Sama Romi Rafael sebelum dihipnotis sosok pingsan dulu. Aku pingsan banget. Anyway, terus udah gitu. Akhirnya dia nanya sama gue gitu, oke, Lucy gini, kamu kenapa nggak bisa pergi dari dia? Karena satu, udah self esteem kamu tuh udah berantakan. Udah dia itu adalah tipikal orang yang memang merusak self esteem kamu. Udah itu jahat banget itu orang. Oke, sekarang gue tanya sama lo, kata Mas Alex, pencapaian apa yang lu bangga sama diri lo sendiri? Apa ya gitu? Apa yang bikin lo inget? Aku tuh seneng banget karena aku bisa dapat uang sendiri Mas. Orang dia aja pinjam duit gue, padahal dia anak orang kaya gitu. Karena aku bukan anak orang kaya gitu. Oke, kalau gitu gimana kalau aku kasih trigger ke kamu, setiap kamu melihat hal ini, kamu jadi kuat, dia bilang gitu. Langsung aja pikirin itu. Terus apa coba kamu mau simbolin pakai apa? Buku tabungan aja kali, tahapan BCA Kak. Terus dia gitu, karena aku bangga banget itu uang aku semua, aku bilang gitu kan. Oke, jadi dia tuh kayak ngasih ada caranya gitu. Begitu gue menemukan caranya, triggernya gue udah tahu. Udah, akhirnya abis itu gue keluar Mel, bisa keluar. Bisa jadi ada kekuatan ya. Nah abis itu kita pacar dong Mas Afif ya kan, kita pacaran, terus udah gitu kita udah baru mulai pacaran, tiba-tiba si Bangke ini WhatsApp, aku pengen ketemu kamu deh, aku udah pulang nih, udah selesai sekolahnya gitu kan, ya boleh aja gitu, ini ada barang-barang lo juga nih gitu. Tapi gue inget ya momentum itu pernah kayak lo juga. Jadi sebelum gue ke Mas Alex, gue udah gak suka banget sama lo sebenarnya, tapi kenapa nggak bisa gitu. Terus gitu gue pernah bilang sama dia, lo tuh nggak punya apa-apa, coba lu buka nih semua baju lo apa segala macam, mobil lo juga itu semua pakai duit gue, lu kembaliin aja semua, bisa nggak bisa apa-apa kan lo ternyata.
Nah, pas dia akhirnya WhatsApp juga Mel, dan dia minta ketemu segala macam, katanya mau ngasih segala macam. Oke, tapi aku bawa seseorang ya. Gue bawa pacar aku dong, Mas Oh, Afid. jumpa tuh akhirnya si Afid sama si mantan lo itu. Jumpi bener. Terus akhirnya, tapi gue Astaga. bilang sama Afid juga bahwa ini adalah mantan gue yang paling toksik dan paling jahat. Ya udah kamu ketemu aja gitu, kamu temenin aku deh gitu, aku gak mau sendirian. Akhirnya udah begitu, udah pelangap-pelongo ayam sakit kan dia. Iya, iya. Ngangengong, terus udah gitu. Dan gue seneng banget kan karena dia pendek ya Nek. Terus Cari kekurangan, cari kekurangan. pacar aku tinggi sekarang gitu kan, jadi aku Anjay, cari kekurangan fisik. Dia kan pendek ya, Nek. cupu. Soalnya jahat, aku kesel. Iya, iya. Tapi ya bener ya, Bo. Kalau misalnya toxic relationship itu ya, emang ya kayak tadi Lucy bilang deh, itu my whole radio di FM. Itu zaman dulu sebenarnya nggak ada yang setuju gue pacaran sama dia. Bahkan zaman gue dulu, kan gue tuh siaran sama Lucy jam 4 sampai jam 8. Itu jadi kita tuh siaran studionya tuh ada kacanya gede, kayak aku gitu loh, Bo. Ya kan, Lus? Jadi kalau misalnya ada orang datang tuh bisa ngeliat kita ke dalam, kita juga bisa ngeliat keluar gitu. Yes. Jadi kalau ada yang jemput siapa tuh pasti kayak siapa tuh yang jemput gitu kan. Iya. Iya kan, ingat gak sih lo kalau mantan pacar gue itu udah datang gitu. Itu tuh pokoknya anak-anak gue harta tuh udah paling males sama dia. Tapi emang kita tuh gak punya kekuatan untuk bisa ngeliat dan bisa keluar balik lagi, muter lagi. Jadi kayak siklus gitu loh, Gus. Iya, benar. Tapi emang iya sih, tadi ada ya, kok dia tuh sekarang masih artis. Oh, udah, bukan, dia bukan mantan, dia mantan artis. Terus udah gitu nanti aku japri aja ya orangnya siapa. Jadi waktu itu SMA, nah ini juga kebodohan juga nih, lucu juga sih. Jadi dia tuh orangnya, dia pokoknya lagi berantem nih sama pacarnya. Nah kebetulan gue temenan sama, gue pacaran sama temennya dia juga. Lagi jemput gue softball SMA. Jadi marah-marah, tau gak dia ngapain kebodohannya? Di jalan kaki dari Cemara 3 tempat gue latihan, rumahnya tuh di daerah deket-deket kota situ deh, jalan kaki. Terus udah gitu, udah gak usah, gue gak pulang sama lo, terus sama pacar gue waktu itu ya, beda lagi nih pacarnya. Terus dia, kenapa? Karena aku lagi marah sama dia, jadi aku pengen jalan kaki aja supaya aku capek, aku sampai rumah. Tapi jauh banget loh, Bo, dari Senayan sampai kota. Jalan kaki. Gue bilang gitu, gak mau lari di mana aja gitu. Enggak, aku mau Boleh jalan. cewek apa cowok, Bo? Cowok. Artis. Putra bilang mantan artis. Penegasan status, Kak. Ya. Mantan artis. Sekarang katanya udah gak mau jadi artis lagi, Kak. Katanya gitu. Cowok. Nanti aja gue japri deh. Softball, gue mulai penasaran. Anak softball. Dia nggak softball ya, softball gue. Jadi pacar gue itu ngejemput gue softball, dia ikutan karena dia lagi berantem tuh. Jadi dia jadi obat nyamuk. Oh, I see. Ikutan aja karena dia lagi berantem sama pacarnya. Dia mau curhat-curhatan lah sama si pacar gue ini. Pacar gue ini jemput gue softball. Dari situ, yaudah sini gue anterin pulang, kata si pacar gue waktu itu. Terus dia gitu dia bilang, oh mama aku mau jalan kaki aja sendiri. Jalan kaki aneh banget. Kalau aku sih, Mark bilang gini, jangan-jangan Iwet orangnya. Kalau Iwet lebih ke balet, guys. Lebih ke balet. Dia nggak mungkin softball nih. Kalau soft guy mungkin. Soft boy. aku gila, gue tuh softball, ya Allah, ya softball udah sampai kayak Walau kecoa. Putra nggak boleh gitu. Apa? Putra bilang Ngomongnya apa? begitu. Kan gue kasih tahu sama Iwet loh. Artis banget bang. Tapi kan juga emang Iwet dulu pengen jadi artis juga sama kayak gue. Jadi awal di radio sebelum Iwet jadi budak korporat kan, gue tuh seangkatan barengan sama Iwet. Iya. Kalau Lucy tuh udah masuk TV duluan. Jadi dia udah masuk TV duluan karena dia senior gue di radio di Hard Rock FM. Nah, gue itu sama Iwet seangkatan. Jadi dulu tuh Bo, kalau ada castingan, ingat gak sih Lus di Hard Rock? Dikirimin nih, spread gitu, misalnya Trans TV, Indosiar ada castingan. Itu berondong satu gerombolan tuh penyiar berangkat semua. Yes. Bener. Gue inget banget Iwet kupuran, pakai bedak, apose ya kan, berangkat casting dulu. Kuburan. Kita kan bawa dulu Dave Hendrik udah duluan karena dia udah lebih senior ya kan. Itu Dave Hendrik itu pokoknya dari dulu dia udah punya warna sendiri deh ya, dari dulu ya gitu. Terus udah gitu dia udah sukses dengan kiss-nya apa segala macam gitu kan. Kita mah masih susah cari kerjaan. Ya, Gincuan sih enggak sayang, karena kan zaman dulu tuh belum ada lip tint gitu-gitu ya.
Tapi zaman dulu tuh berat loh, Bo. Zaman dulu tuh nggak ada, misalnya cowok ya, misalnya cowok mau tampil nge-MC gitu. Kalau sekarang kan enak nih, ada kayak cushion kayak apa yang tipis-tipis ya. Dulu kan nggak ada, Lus. Bener-bener pupur gitu loh. Pupur bener gitu Iya kan. Tapi ya tapi nggak mungkin lah nggak ada. Dan tapi ya orang-orang kalau di TV gitu kayak si ya kalau misalnya kayak Iwet, kayak Dave, kayak emang udah kita kan emang anak-anak di dunia hiburan gitu ya dari dulu. Jadi udah biasa pakai makeup. Kalau yang nggak biasa kayak misalnya si komentator di Trans 7 tuh yang siaran bareng gue Mas Joni gitu. Dia kan jurnalis ya, Wak. Gak mau dibedakin ya. Kalau di TV gitu, Mas Joni kita boleh bedakin dikit, gak, aduh nggak usah gitu, ngapain pakai bedak gitu, nanti aku kayak perempuan ya gitu, masalahnya kamera. Ya kan, itulah. Ingat gak gini gue bocorin satu ya. Jadi gue sama Melanie tuh dulu kita kan masuk TV susah ya. Susah. Jadi makeup TV itu pada kayak banci. Ya, kalau makeup TV itu kan tebel banget karena apa, ada lighting apa segala macam. Ingat ya Mel, kita nggak pernah mau hapus makeup. Iya benar. Syuting. Kenapa nggak dihapus? Supaya kalau makeupnya tebel banget, supaya kita bisa bilang habis syuting aja. Jadi Bo, dulu kalau cuma syuting pun cuma setengah jam, itu makeup yang tebel nggak dihapus sampai malam. Jadi Sampai kalau malam. Kan medok gitu kan, supaya dengan alasan saking dulu skuter ya, sahabatnya kurang terkenal, pengen gitu kedengaran kita tuh syuting gitu. Jadi kalau misalnya balik di ke radio, terus ngomong apa yang nggak boleh, kasih tau gue. Jadi kalau misalnya ada yang nanya apa segala macam, kan persaingan ada tuh di antara sahabatnya. Loh, kok makeup banget, dari mana lo? Oh, pelan ngomongnya. Oh, habis syuting. Itu kita banget. Biar ditanya. Kenapa kok makeupan banget gitu habis syuting? Ya kan? Itu kita banget emang. Kalau bilang habis syuting, Bob, itu temen siaran lo mulai insecure, teman partner penyiarannya mulai insecure. Syuting apa dia? Udah mulai masuk TV dia. Kok gue gak denger ada castingan gitu ya kan? Iya. Semuanya bersaing pengen masuk TV, Bob. Karena susah banget. Dulu tuh susahnya minta ampun. Terus gue inget banget ya, waktu itu pas lo masih lo di Trans TV. Jadi Melanie itu punya warna lipstick favorit, udah kuncian dia banget. Terus pertama kalinya lo masuk TV, inget gak apa? Jadi gue inget tuh namanya Mas Ade. Mas Ade itu yang nge-makeupin dulu. Ada makeup ya. Di salon tau kan? Ya, Terus salon. gue langganan dia banget karena gue suka banget makeupnya dia. Terus udah gitu, dia bilang gini, ini pucet ya, pasti orang sakit tuh nanti. Aku pakein warna yang dia nggak mau. Padahal kamera kan beda ngelihatnya. Melanie tetap dengan lipstick pucet, ya kan? Terus bener, ternyata emang pucet, Wak. Ingat nggak lipstick gue tuh apa dulu? Apaan sih? Dior. Iya. Tapi emang lo yang nude gitu kan? Nude-nya Dior, karena kan dulu belum ada. Jarang banget, dulu yang paling hits tuh adalah MAC, ya kan? Dulu tuh belum ada lokal produk yang bagus-bagus kayak sekarang. Ya. Dulu tuh gua bela-belain beli Dior tuh 250, sampai si Lucy bilang, "Ih, mahal kali lipstick papa," gitu kan. Dior, mungkin gua ngerasa hanya Dior yang cocok di bibir gue gitu, karena gua harus pucat gitu kan. Nude gitu. Lo tahu lu sekarang? Emang hidup itu seperti siklus, rundownnya sama, hanya pelakonnya berbeda. Chloe sekarang sosok berlipstik dan harus mau beli Dior. Selamat ya, Papa. Tapi ngeliat YouTube ya, Bo. Kan sekarang tuh apa ini onos segala macam. Terus gue bilang, Kak, Mami aja sekarang pakainya makeover Wardah karena kan sekarang murah meriah. Iya. Dan enggak nih aku Dior. Terus gue bilang, ngapain sih Kak beli lipstik mahal-mahal banget? Terus gue tiba-tiba keinget, anjrit, 15 tahun yang lalu gue berdior tuh sama si Lu bilang, ngapain sih lo beli lipstik mahal banget? Gila, turun sekarang. Rundownnya sama, ceritanya sama, hanya pelakonnya beda. Anaknya pakai Dior. Tapi iya sih. Tapi dulu kita tuh, iya. Tapi gue tuh belajar banyak loh dari lo. Gara-gara lo itu, gue sekarang tiap kali dikit-dikit touch up. Ya kan? Mau ngapa-ngapain? Mau foto. Bukan touch up sih, Lu. Orang muka lo gak kenapa-kenapa, lo gak. Kalau gue kan ada bekas jerawat, jadi gue touch up lah. Lu ngapain touch up? Ya pakai lipstick dong. Oh, berlipstick. Iya dong. Ya kan, udah pasti lah misalnya, kita foto dulu, bentar ya aku touch up dulu. Gitu. Tapi itu tuh ya, saking kita udah kelamaan bareng, banyak habit-habitnya Melanie akhirnya teradaptasi ke aku. Tadinya gue gak gitu, karena gue tahu nih ada sahabat gue sekarang dia tinggal di Dubai kan, namanya Ana. Terus udah gitu, jadi dia bilang, gila, lu tuh touch up mulu.
Abis makan tajam, abis ini tajam. Ya kan biar cakep gitu. Setiap kali ketemu orang tuh jadi bibir aku tuh ada warnanya. Pucet tua kalau udah tua begini. Kalau nggak pakai lipstick. Tapi gue tuh miss touch up loh, Bo. Gue miss touch up luar biasa. Udah gara-gara lu. Pasti. Coba perempuan-perempuan ada yang pada miss touch up nggak sih? Atau lo yang model cuek? Gue tuh miss touch up banget. Abis makan pasti gue keluar tuh touch up pupur dikit terus lihat ada kertas minyak sama bibir deh. Gue tuh miss touch up gue. Sama, gue juga gitu. Gue pasti abis makan, abis minum gue cek dulu masih ada apa nggak lipstiknya, bleber apa enggak. Gue gitu, ya kan gitu. Tapi padahal kalau misalnya laki-laki di sini teman-teman yang melihat, apakah begitu buat apa sih? Buat apa? Nggak ada kepuasan buat diri sendiri aja, ya nggak sih? Yes. I'm not doing it for others. I'm doing it for myself because I want to look good. And when I look good, I feel good. Itu gue. Iya, benar. Nih kayak Wina bilang dia minimal touch up lipstick, benar. Santi benar. Terus Misha juga miss touch up. Terus abis itu lipstick, iya udah pasti minimal, iyalah gitu. Terus tapi sekarang mah, kalau aku cuek malah sering lupa bawa tas kosmetik. Wow, bawa tas kosmetik it's emas yang pouch kecil ya. Tapi sekarang mah enaknya gini, kalau tuh, ya kan? Mana tempat tunggu? Tahan. di mobil itu selalu ada. Hello. Tuh kan? Ya kan? Tuh kan? Ini nggak mungkin. Alis udah pasti ada. Kan? Ya, udah pasti. Lipstick, tuh, segala macem. Ya Allah, nggak mungkin lah aku nggak pakai makeup. Sayang, yang nggak bermakeup dengan freckles manja dan bisa keluar bermain tenis hanya Luna Maya sayang. Luna Maya itu kan diberkati banget ya, begitu lahir brojol udah cakep. Ya jadi gitu. kalau ayah kalian bukan warga negara Austria, touch up lah sedikit sayang. Kalau dari Indo-Indo aja kayak kita mah tacap lah, butuh gitu ya, alis dipertegas gitu kan. Kalau misalnya buntung dikira tuyul nanti, jangan dong. Tapi iya sih, tacap iya. Apa tadi siapa sih ada yang ngomong tuh di bawah bilang artis penegasan status gitu ya. Gue jadi kepikiran lo mah Apa? buat besok, karena waktu tinggal 7 menit buat besok aja. Apa? Pernah nggak menemukan jenis teman yang suka dropping names atau dropping status? Lala, dropping status. Kayak gue kan sama misalnya sama temen gue sih, iya, dan itu banyak loh, Bo. Ya lo kita loh, gue kita. Apa? Ya maksudnya kayak ngobrol nih, Lus. Ya, habis hangout misalnya, aku habis ketemu sama siapa deh artis atau pejabat itu, tapi dropping names. Aduh. Apa kalau nggak terlalu deket ya, ada tuh Bo, temen gue, untungnya gue nggak terlalu deket sama dia, jadi jarang ketemu. Ada juga kadang-kadang jadi adalah ya, lo kenal orangnya juga. Enggak, bukan dianya, tapi ada ibu-ibu yang kalau misalnya dia itu temen lo ini datang ke acara sekolah ini di sekolah gitu ya. Kalau setiap kali ada temen lo itu, heboh foto. Pokoknya dia harus foto dan di tag supaya orang tahu di Instagram bahwa dia itu kenal sama si artis ini. Terus, tapi kalau sama gue doang, gue mah kagak difoto. Aku sedih. Ada. Misalnya kalau dia jalan sama artis aja gitu ya, gitu. Karena gue bukan artis ya, gitu. Tapi terus jadi dia tuh heboh karena gue pernah ngeliat sendiri ini. Wah, dia langsung mendekati si artis ini, terus dia langsung foto, cepret, terus dia gitu langsung paling deket posisinya. Sebenarnya gue, aduh ya Allah, aku gak pernah diajak foto. Tapi you can sense it nggak? You can sense it. Iyalah, bisa banget. Kalau orang-orangnya itu kan berarti modelnya, berarti agak pansos ya. Pansos ya benar. Sebenarnya pansos tuh nggak apa-apa sih, asal ingredientnya cukup. Ukurannya Kadarnya tuh cukup gitu. Cuma kalau misalnya pansosnya udah kayak over, ya apapun yang over ya, kayak misalnya confident is good, tapi kalau over confident kan juga nggak, it's not, it doesn't feel good gitu kan. Iya. Jadi kalau berlebihan tuh pansosnya kayak all the time foto, ngajakin apa segala macam, terus kayak heboh kayak gitu. You can sense it, you can feel it. Nah balik lagi sih itu ya, Bo. Tadi ada yang bilang apa sih di atas tuh cepet banget. Dropping status tuh biasanya ujung-ujung butuh validasi. Gue setuju. Iya.
Karena saat lo udah misalnya udah capek gitu ya someone deh, lo biasanya udah nggak perlu dropping status sih. Iya sih, tapi kayaknya dari zaman, gue inget sih, kayaknya zaman-zaman bapak ibu kita juga suka kayak gitu kan. Iya. Itu loh, anaknya si bapak direktur bank yang itu, Iya, kan? iya. Iya, ternyata dia pacaran sama direktur bank ini loh. Dia punya anak yang sekolahnya di luar negeri, lalalalalalala, ya kan? Jadi kayak, oh ya oke deh gitu. Ya agak gimana gitu ya. Kalau gue tuh kenapa? Kalau sekali dua kali menurut gue ya mungkin memang dia cerita gitu ya. Cuma kalau kayak dilalah sering tuh kayak agak sakit kepala sih lu menurut gue. Ya apalagi kalau misalnya yang lain diajak foto, aku nggak pernah diajak foto, itu berasa bener buat gue gitu kan. Emang aku kenapa ya? Oh berarti kita memang tidak berteman. Karena aku kurang cool buat dia. Iya. Jadi ternyata emang ada tuh yang misalnya kayak ya untungnya balik lagi sih kalau temen gue itu gue nggak terlalu dekat, jadi kalau ketemu juga sekali-sekali, dan sebenarnya jatuhnya tuh apa ya, aduh saudara, pokoknya jauh lah hubungannya gitu. Cuma gitu mungkin karena dia mungkin dia ngerasanya gue kerja di entertainment gitu, terus udah gitu dia tuh mungkin pengen supaya nyambung, mungkin intinya gitu ya. Jadi dia kayak aku kemarin gini nggak, aku kan kakak nih, terus ketemu sama si ini, kemarin aku tuh habis ini sama si ini, jadi dropping names tuh waga and then on gitu loh. Karena diulangin mulu ya, gengges juga kan. Iya, nggak sanggup gue. Iya, tapi apa yang lo lakukan kalau lo lagi dengerin orang yang ceritanya kayak gitu, lo apa faking it atau lo kan gue faking it karena again gue misalnya ngeliat nih let's say mungkin ada orang yang sebetulnya dia tuh dropping name supaya untuk ibaratnya boost their confidence, ada kan yang kayak gitu. Sebenarnya orangnya nggak sombong, tapi ada juga yang dropping names untuk showing off, ada gitu. Ya kalau gue sih biasa faking it sih Lus, karena biasa interview orang jadi udah bisa tuh aura wajah. Oh ya, oh gitu. Tapi emang kita tuh punya pekerjaan sebagai seorang presenter, sebagai seorang entertainer, itu banyak kelebihannya loh. Bisa pura-pura, terus udah gitu kalau kita sesama entertainer, kita tahu dia lagi di flag nih, dia lagi bantuin partnernya nih, lagi ngangengong, kita tahu ya gitu. Udah gitu yang paling berguna buat aku adalah gitu, kalau misalnya pekerjaan kita itu di saat kita lagi dengerin orang yang sebenarnya lu empat banget dengerinnya, enak gitu, tapi lu bisa banget tuh ya, gitu ya kan, manis aja padahal kayak dalam hati bosen aku liatnya. Oh ya, masa? Oh gitu, iya, oh that's good, gak lama, iya sampai ketemu ya. Lo tau gak sih, enak banget gue. Itu kelebihan kita memang. Semua pekerjaan itu pasti punya dampaknya, ya kan? Kalau gue mah seneng banget karena itu gue bisa banget. Padahal kata suami aku tuh adalah orang yang paling gak bisa pura-pura. Dia gak tahu aja. Tapi sekarang lo udah bisa kayaknya deh, Lus. Udah lebih bisa. Oh gitu, udah lebih bisa basa-basi. Dulu lo ini banget, iya. Bisa dong. Jadi itulah Mel, kalau lo udah hidup lama bersama seseorang, ya kan, lo pasti juga ada yang traits-nya Tyson yang luntur ke lo, ya dong? Iya. Ada, dan gue juga kayak gitu. Gue tuh yang tadinya udah saklek gitu ya, nggak bisa basa-basi apa segala macam, tapi kelunturan Afif lama-lama, gini caranya, ya. Kebawa juga, dia juga kelunturan gue. Lu tuh menurut gue udah bisa lebih, misalnya ketemu, Lucy tuh dulu orangnya bener-bener hitam putih. Kalau misalnya nggak suka, kalau gue tuh masih bisa berbahasa-basi, dia tuh bener-bener kelihatan mukanya, sejutek itu guys. Kalau sekarang nggak, dia udah mulai bisa, polas, walaupun mungkin of course ya, kan kita males ya kalau yang kayak gitu-gitu ya, Bo, yang harus dipaksa juga gitu. Tapi balik lagi menurut gue, dropping names kalau misalnya memang kebutuhannya, terus sekali dua kali nggak apa-apa sih gitu. Cuma kalau all the time menurut gue sih emang agak gengges ya, Say. Gengges, Say, apalagi kalau ngaku si paling ordal. Misalnya nih gitu, ya kan, dropping names tuh kayak pokoknya kayak dia paling punya eksklusivitas, paling punya akses, paling kenal, paling apa. Biasanya kan kayak gitu ya, si paling ordal lah gitu. Kalau aku sih nggak apa-apa sekali-sekali buat naikin dikit, tapi kalau keseringan juga iya. Sama kalau gue tuh kan suka nggak ngerti ya, misalnya si A ini dia punya apa, dia anak siapa. Iya, itu. Gitu. Karena aku tuh benar-benar kaum perintis ya, kaum perintis meaning ya
bapak gue bukan siapa-siapa, jadi nggak ngerti kadang-kadang gitu. Terus misalnya kalau ketemu sama temen yang kayak, iya dia tuh yang punya ini, dia tuh yang, ya udah sih biarin aja. Iya, Mel, ya Allah, alhamdulillah akhirnya lo ngomong kayak gitu. Karena gue itu juga sama kayak lu. Jadi kayak dia tuh yang punya ini loh. Jadi dia yang punya so. Iya. Kalau gue tuh iya nggak sih? Ya udah Bukan. gitu. Ya udah, terus so. Iya nggak sih? Mungkin kalau cuma giving info, Bo dia tuh yang punya ini loh, ini. Oh ya udah. Tapi kalau Bo dia tuh yang punya ini loh, Bo. Terus ini bapaknya ini loh. Terus ini lakinya ini loh. Dia tuh ini. Iya. Iya. Karena beda angle Mel. Jadi ada yang misalnya cerita, lo tau gak sih, misalnya bapaknya itu yang punya ini loh, gitu kan. Tapi ada orang yang bila cuma ngasih tahu sekedar informasi, tapi ada yang tahu, bapaknya yang punya ini dan gue kenal sama dia. Itu tuh vibe-nya beda. Iya kan gitu. Tapi gue juga nggak pernah yang impress sama orang. Dia yang punya ini loh, yang punya ini loh, yang punya ini loh, segala macam. Gue juga oke. Malah ya waktu itu, jadi si temen gue adalah salah satu pemilik bank terbesar di Indonesia. Dropping names dong, dropping names. Itu justru malah dia cerita kan gitu, anaknya main ke cucunya kayaknya. Cucunya mainlah ke rumah dia nggak tahu nih temen gue ini nggak tahu kalau dia tuh anaknya, masih keluarga lah, gue nggak tahu anaknya, nggak tahu cucunya, dari pemilik bank terbesar di Indonesia. Main ke rumahnya, terus dia bilang, kan gue nggak tahu dia anak siapa ya gitu, tapi dia sopan banget. Jadi ke rumah gue, kan gue lagi nggak masak apa-apa, jadi gue cuma bikinin telur dadar sama nasi sama kecap, udah gitu doang. Selesai makan, dia bersih piringnya, dibawa ke dapur, terus udah gitu dia bilang ke gue gitu, tante thank you for the lunch gitu kan. Terus dia gitu, ini anak sopan banget ya gitu. Tahu-tahu dia pergilah ke bundaran HI, terus si anak ini bilang, hey that's our family's building. Oh, dia anaknya itu. Tapi justru yang begitu tuh, yang udah di atas tuh, Bo, skut, santai gitu, sans gak sits. Dia pas bilang building itu juga bukan itu building aku gitu. Dia cuman emang karena masih anak kecil gitu kan. Dia my family's building gitu, biasa aja. Terus kayak temen gue, oh anaknya itu, oh baiklah. Luar biasa, tapi cuma dikasih telur dadar doang, gila. Masa dia bilang, tante thank you so much for the lunch. Iya. Apa namanya, impress ya gitu ya. Loh. Untuk menutup sedikit ya, karena ini obrolan kita dropping names sih, besok bisa kita lanjutin ya. Gue juga impress kemarin, gue abis kan gue abis syuting di rumahnya. Ini bukan dropping name, ini informasi cerita. Dan gue mau giving compliment ke rumahnya Dia Permatasari, idola kita, zaman kita anak 90-an dulu ngelihat Mbak Dia Permatasari itu. Manis, jembatan Ancol. Kan ada dua ya, Lus, almarhum Fatmala. Very sad ya, beliau passed away cancer, and then satu lagi kan Mbak Dia Permatasari ya. Jadi gue ya Bo menikah 28 tahun sama Mas Anton suaminya. Dan ingat gak sih zaman dulu ya, terus zaman masih cuma ada infotainment doang, tuh ngeliat tuh Mbak Dia tuh kan cantik, terus ayu, perempuan Solo ya, sama dia tuh ganteng gitu kan, berdua. Jadi mereka sama pacaran tuh sudah 33 tahun gitu, dan anaknya cakep-cakep. Aduh, tapi gini ya, maksudnya di tengah sekarang ya berbagai macam berita gitu, ngelihat begitu tuh seperti apa ya, bener-bener memberikan harapan. Terus gitu melihatnya gitu, senang banget melihatnya. Gila, 28 tahun udah menikah. 28 tahun dan biasanya kan kalau ketemu tuh misalnya udah usianya 53 tahun loh, Bo. Dia masih cantik banget loh, tapi plus badannya masih lebih langsing daripada kita mah. Badannya bagus banget dan mukanya kan gini, nggak ada yang salah dengan operasi, itu kan pilihan hidup masing-masing. Tapi jarang ngelihat orang usia 53 ketemu belum tarik menarik, Bo. Masih udah aja gitu sama. Oh iya? Iya. Jadi masih belum ada kayak op-ope, belum ada tarik apa segala macam. Udah aja sama persis gitu. Ya of course ada aging sedikit, tapi masih sama dengan Dia Permatasari yang dulu kita lihat gitu. Sama. Wow. Terus gue gini, Mbak, lu tuh good genes. Karena kan ada orang yang secara genetik emang mereka terlahir dengan good genes ya, lu gitu. Lu tuh good genes, kok kulit lo bagus, muka lu juga gak kendor, kok bisa di usia lu segini sih, Mbak? Enggak, lo aku tuh gak diapa-apain ini nih. Udah lah, gue ngobrol-ngobrol sama dia, Bo. Cerita, aku tuh nggak pernah tahu loh, Mel, nggak pernah tahu apa, Mbak, tiap bulan ini rumahku ini berapa bayar listriknya,
anak-anak sekolah berapa. Jadi suami itu tuh pokoknya udah taunya bayarin, kalau liburan bayarin. Aku tuh cuma di CC doang sisi mam gitu. Dalam hati gue bilang, oh pantesan nggak ada. Makanya nggak ada kerut. Alah, gitu mah nggak perlu tarik benang. Aku juga pasti tidak berkerut. Ternyata obat awet mudanya Mas Anton. Karena nggak pernah dikasih tahu bayar listrik berapa segala macam. Oh, She got no idea berapa bayar listrik, token listrik, air segala macam. The husband manage and doing everything for her. Best. itu Makanya rahasianya. muda say. Awet muda saya nggak tarik segala macam karena nggak tarik urat, ya kan? Muka nggak perlu ditarik karena nggak tarik urat, nggak tarik emosi, makanya lancar semuanya, nggak perlu tarik benang. Wow, luar biasa. Wow, hebat banget ya. Hebat ya. Maksudnya, ya apapun itu kan tiap rumah tangga beda-beda ya. Tapi the fact mereka bertahan 28 tahun menurut gue sih goks, keren sih. Itu ya karena apapun itu ya, meskipun kayak kita ngeliatnya iya enak loh nggak dibayarin segala macam, kagak, pasti ada nggak enaknya gitu, tapi how they manage to survive 28 tahun itu gila sih, hebat loh sekarang bisa kayak gitu ya kan. Lila, sebuah kunci jawaban. Jadi kalau suami-suami di sini teman-teman yang lagi nonton gitu ya ML, kalian bisa tahu resepnya. Kalau pengen istrinya cantik, nggak usah dikasih skincare mahal, apa bayarin aja. Nggak usah tarik benang, say. Nggak usah. Yang penting istri jangan tarik urat. Artinya semua pengeluaran apa yang urus tinggal mama. CC aja semuanya udah aku bayarin, ya kan? Gitu. Jadi jangan bilang, nanti perlu tas mahal apa. Nggak usah, itu bonus. Makanya, makanya jangan komplain kalau mukanya turun. Ya kan, bener loh, jangan komplain kalau mukanya turun tapi lu nggak bayarin apa-apa, ya gimana dong, ya kan. Sepanjang mama masih bantu papa untuk bayar token listrik, air dan segala macam, muka mama perlu tarik benang karena semua tarik urat ya say. Nyembir. Kamu ngapain hari ini? Hari ini gue mau ke acara Tom Ford nanti jam 1. Tom Ford buka tuh perfumnya, gue kan pecinta parfum banget kan Lus. Ya ampun. Ya, besok kita Jumat ML pagi ya, mama aman kan? Tanya dong. Oh aman, besok aman. Aku mau tanya, kita kan minggu depan libur, kamu mau liburan apa enggak? Minggu depan libur ya? Idul Adha tanggal 17, tapi aku nggak tahu tanggal 18 itu kita cuti bersama atau enggak. Kamu siaran apa enggak? Aku nggak ngapa-ngapain, jadi hari raya kurban, lebaran haji. Harinya hari apa? Senin. Oh, Senin. Oh, kalau Idul Adha kita libur aja nggak apa-apa deh. Kamu libur aja, aku nggak ngapa-ngapain loh, aku nggak potong kurban, aku nggak dipotong juga. Baik banget. Aku nggak dipotong, jangan dong, jangan potong rezeki. Potong gajinya ya sih ya. Nanti I'll have a think about it ya, karena sih pegawai-pegawai gue kan rencananya kan pasti pada libur tuh. Apakah gue? Ya pokoknya kalau nggak kita live, tapi kalau misalnya there is something kita berarti nggak live. Kita foto dulu dong, Mak. Oke, oh pantesan dia benerin rambut ya. Ya Allah cucu ya. Coba dibikin highlight dong. Iya, highlight ya. Gua ambil dari sini ya. Terima kasih udah ML pagi. Besok kita ketemu jam 8 jam 9. Apapun yang dilakuin hari ini, semoga hari ini penuh dengan keberkahan ya. Amin. Sehat-sehat semuanya. Thank you ML. Sampai ketemu besok. Bye. Muah.